Lumen nomor 11.811, 6 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Percayakah kamu? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Jumat dalam Minggu Advent pertama. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang kepercayaan. Kepercayaan atau iman jadi kunci dari setiap peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus. Semua yang datang kepada Yesus dan mengalami kesembuhan atau mujizat selalu diawali keinginan dan harapan yang kuat dari orang-orang yang mengalami sakit, penyakit, dan kesulitan lainnya. Kepercayaan atau iman itu bisa muncul secara perorangan, tetapi juga secara bersama-sama. Maka kita dapat melihat bahwa Yesus terkadang melakukan penyembuhan secara pribadi, satu persatu, dan terkadang secara bersamaan kepada sekelompok manusia dengan jumlah lebih dari satu. Tetapi satu kesamaan yang mereka miliki, yakni keyakinan terhadap kuasa dan kebaikan Allah. Mereka percaya dan yakin bahwa Yesus mau dan mampu menolong mereka. Mereka juga yakin dan percaya bahwa Yesus tidak akan menolak mereka, sebab Yesus
berbeda dengan manusia yang menolong sesama dengan mengharapkan imbalan atau balas jasa. Saudara-saudari terkasih, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, hidup dalam kekurangan atau hidup dalam kemiskinan, dan tanpa ada orang lain yang mau menolong, dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk berjuang supaya dapat berjumpa dengan Yesus seperti dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Untuk itu, mereka siap dan berani menghadapi berbagai rintangan dan bahaya yang bisa saja mengancam kehidupan dan keselamatan mereka. Kepercayaan mereka yang kuat dan besar kepada Yesus mendorong mereka berjumpa dengan Yesus. Namun, dari pihak Yesus sendiri, terdapat suatu kesan yang kuat bahwa Yesus tidak mau serta-merta mengabulkan keinginan dan harapan orang-orang yang datang kepadanya. Yesus terkadang menguji mereka untuk mengetahui sejauh mana mereka mengenal dan mengimani Yesus. Misalnya, pada Injil pada hari ini, Yesus bertanya kepada orang-orang yang mau disembuhkan oleh Yesus, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ini bukanlah sekedar pertanyaan untuk basa-basi atau hanya pura-pura saja. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Yesus kepada kedua orang buta itu dengan berkata, "Percayakah kamu?" tidak hanya menyangkut pengetahuan iman yang mereka miliki. Pengetahuan iman berarti kita mengetahui dan memahami bahwa Allah Maha Baik dan mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Allah memiliki kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki, termasuk menyembuhkan sakit dan penyakit yang diderita oleh manusia. Namun, pertanyaan Yesus, "Percayakah kamu?" juga ingin menguji motivasi atau tujuan dari orang-orang yang meminta disembuhkan oleh Yesus. Yesus ingin mengetahui apakah mereka datang kepada Yesus, minta untuk disembuhkan, benar-benar atas keyakinan mereka sendiri atau cuma ikut-ikutan. Bagi Yesus, motivasi atau dorongan yang mendorong orang untuk disembuhkan sangatlah penting. Yesus tidak mau menyembuhkan orang-orang yang tidak memiliki keinginan yang besar untuk sembuh, sebab kuasa kesembuhan Allah hanya akan bekerja jika manusia juga bekerja dengan kemauan untuk mencari Tuhan. Sebaliknya, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja dalam diri manusia yang tidak mencari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pengetahuan iman bahwa Allah Maha Baik dan Maha Kuasa semestinya mendorong kita untuk mencari Allah dengan segenap kekuatan dan segala daya upaya kita. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak umat Kristiani yang percaya
bahwa Allah Maha Baik dan Maha Kuasa, tetapi dorongan dan keinginan untuk datang dan mencari Allah masih lemah dan kurang. Terkadang masih ada umat Katolik yang melihat bahwa kesembuhan yang Yesus lakukan hanya terjadi di masa lampau. Kita tidak sungguh-sungguh yakin bahwa kuasa dan kebaikan Allah akan tetap ada sampai akhir zaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada umat Katolik dan Kristen yang diam-diam meninggalkan Yesus. Dan mereka yang meninggalkan Yesus ini sebagian besar belum pernah melihat dan mengalami kuasa dan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Sebab jika mereka telah melihat dan mengalami kuasa dan kasih Allah, tentu mereka akan tetap setia kepada Yesus. Hanya sedikit dari umat Kristiani yang benar-benar percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus yang diutus Allah, sehingga mendorong mereka untuk mencari Allah dengan segenap hati. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang Maha Baik dan Maha Kuasa mampu menyembuhkan sakit dan penyakit kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu yang menyembuhkan kepada mereka yang percaya dan mencari Engkau dengan tulus hati. Tambahkanlah iman kami, supaya kami benar-benar percaya bahwa kuasa-Mu yang menyembuhkan senantiasa terjadi sepanjang masa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.